pembunuhan Angelin Margaret Christina Megawe hari ini akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang dengan agenda tuntutan bagi Margaret digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Margaret tiba di pengadilan dengan didampingi oleh sejumlah pengacaranya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Denpasar telah menggelar sidang tuntutan bagi terdakwa Agustinus Tai. Jaksa penuntut umum menuntut mantan pembantu Margaret itu dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Itu dikunci dong. Ya baik, dengan sebelumnya, ini terdakwa kasus pembunuhan Angelin Margaret Megawe ini kerap berdebat di dalam persidangan tersebut. Ya, perdebatan terjadi juga antara Margaret dengan Agustinus Tai serta pengacara Hotman Paris. Terdakwa kasus pembunuh Angelin Margaret Megawe telah menjalani rangkaian sidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam sejumlah persidangan, majelis hakim menilai Margaret tidak konsisten dan berbelit-belit. Salah satunya saat hakim menanyakan kronologi saat Angelin dinyatakan hilang. Dia nggak menjawab, dari jam berapa? Bukan ibu menjawab. Ini kan ibu sudah dengar keterangan dari Agus. Dialah yang menyebutkan. Lalu saya tanya ibu tahu apa enggak? Tanggal 16 disebutkan, enggak tahu. Tapi saya sibuk ketika itu. Ibu di mana? Kan saya sibuk mencari Angelin mulai dari siang sampai malam. Nah, kan sudah diatur. Kan saya tanya dari jam berapa ke jam berapa ibu mencari Angelin? jam 12 lewat, saya ada jawaban, saya langsung ke tetangga. Nah, jam 12 lewat. Ya, waktu itu. Jam 12 lewat, ibu sudah panggil Angelin. Ya. Nah, terus langsung cari ke tetangga. Ya. Dalam persidangan sebagai saksi bagi terdakwa Agus Tai, Margaret juga terlibat perdebatan sengit dengan pengacara Agus Tai, Hotman Paris Hutapea. Kucing di Bali sampai tetap tidur. Ternyata ini lebih mahal lagi. Ada pendengar. Perdebatan juga terjadi dalam persidangan di TKP pembunuhan di rumah Margaret di Denpasar, Bali. Saat itu Margaret berdebat dengan terdakwa Agus Tai. Ini kebetulan memang Perbuatan kamu sendiri. Iya, perbuatan kamu sendiri. Dan gara-gara kau saya ada di sini, saya kasih tahu kau. Nggak usah. Iya, Nggak usah. Kamu datang sini. gara-gara siapa saya ada di penjara? Gara-gara kamu. Iya. Nggak usah. Ini sudah baku touring ini. Bukan, mereka ini sudah baku touring di perkaranya. Nggak boleh di sini, jangan. Ini hanya apa? Ya Bu ya. Jagoan kamu bos. Ya bukan. Saya tidak jagoan Pak. Pak, cara ngomongnya saya tidak jagoan Pak ya. Iya. Bapak seorang pengacara. Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim harus kerja keras untuk mengungkap kasus ini. Dari Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan. Tuntutan 12 tahun dan 1 miliar rupiah terhadap Agus Tai. Dan hari ini memang untuk sangat krusial di mana setiap perjalanan sidangnya Margaret ini tidak mengakui terlibat dalam kasus kematian Angelin ini. Dan hari ini jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap Margaret Megawe. Margaret Megawe ini sebelumnya didakwa dengan pasal 340 junto pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan Kita lihat ya. Ya. Informasi terkini dari sana. Ya, baik.
Jika bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Wayan Mirna pasca penetapan Jessica sebagai tersangka? Sudah ada rekan kami Mario Dani di kediaman dari Wayan Mirna Salihin di kawasan Sunter, Jakarta. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya, Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di Hotel Mangga 2 Square, dan saya tadi memantau di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya, Anda dengan siapa, Pak? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak? Ya, kenal baik. Mirna seperti apa sih, Pak, orangnya, Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu, Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tengah-tengah baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Dengan dua temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, keluarganya sudah tahu belum? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan dengan keluarga. Ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Yang bisa diwawancarai siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi, Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar, yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Aris Marco? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain. Yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya, serta kembaran serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya. Tapi dari penglihatan Anda, apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang, ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy, dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami mantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orangnya masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil, dan ini sepertinya mau keluar, tapi kami tidak mengetahui sekali lagi untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online, dan juga media elektronik juga sudah
mulai berkumpul dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu adalah pos keamanan, dan pos keamanan ini bukan pos keamanan komplek, tapi pos keamanan khusus dari kediaman Mirna yang sudah ada di sini sejak tahun 1988. Begitu, dan ini setiap harinya dijaga oleh satu orang penjaga dan selama 24 jam. Dan kita lihat juga di sini adalah beberapa wartawan yang mencoba untuk menggali informasi yang begitu minim dari pihak keamanan. Begitu, Alfat. Mario, saya lihat di depan pagar ini di parkiran seperti itu banyak sekali motor-motor terparkir. Apakah ini memang milik dari keluarga atau memang pihak media seperti itu? Ya, tadi kami juga sempat bertanya itu kepada pihak keamanan. Di sini banyak motor terparkir, tapi hanya ada 2 motor yang dipunyai dari pihak rumah Mirna sendiri, yaitu dari pihak keamanan, dan lainnya adalah dari pihak media atau wartawan yang sudah sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi memenuhi di depan atau di sekitar rumah Mirna ini, Alfat. Baik, Mario Dani, kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan dan juga penangkapan dari Jessica Kumala Wongso terkait juga atas kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Mario. Kita akan tunggu.